Pak, karena gini, Presiden Jokowi tadi sempat saya singgung sedikit mengatakan BPJS ini salah kelola karena kita sudah bayar 96 juta peserta lebih. Kalau saya coba kita ingatkan lagi seperti ini statement atau pernyataan Presiden Kita kan Jokowi. sudah bayar yang 96 juta, total dibayar oleh APBN. Tetapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola aja. Salah kelola, Pak. Ya, kami terus BPJS kan institusi dua presiden ya. Jadi apa yang disampaikan presiden itu bagian dari kami untuk memperbaiki diri. Ya. Kalau kami perdalam yang beliau maksudkan itu adalah tentang peserta bukan penerima upah yang kita sedang bicarakan sekarang, yang kemudian di samping memang iurannya belum sesuai, juga tingkat membayar iuran juga tidak terlalu mudah untuk ditagihkan. Ya, karena kita masih pendekatan sangat persuasif ya. Kita dengan telecollecting, dengan kemudian auto debit, mendatangkan kader-kader JKN di kecamatan-kecamatan di daerah yang banyak masyarakat tidak membayar iuran. Nah ini kita lakukan. Memang kita belum saat ini belum memikirkan untuk law enforcement terhadap mereka-mereka. Saya mau membahas itu sih Pak, karena ini bukan sekali dua kali Pak Jokowi mengatakan sedikit memberikan sinyal manajemen BPJS harus berbenah. Karena tahun lalu juga Pak Jokowi itu mengatakan, ayo dong harus ada lompatan jauh. Kalau misalnya memang kelas 1 dan kelas 2 harus naik, adakah lompatan jauh yang sudah dilakukan oleh manajemen BPJS? Ya, jadi memang konstruksinya Bapak Presiden itu ya mengingatkan kami ya dalam mengelola ini untuk concern terhadap peserta bukan penerima upah. Karena segmen ini banyak, ada segmen penerima upah. Ini segmen penerima upah ini tingkat kolektabilitasnya bagus. Ya, itu kan kayak pegawai swasta, Ya, jadi itu. dia dipotong gajinya, Potong jadi gaji. sudah auto debit. Tapi kan itu pun bagian dari kita melakukan upaya-upaya penegakan kepatuhan. Karena di sini sistem penegakan kepatuhan untuk membayar iurannya sudah lengkap. Jadi ada instrumen negara bisa hadir. Misalnya kalau satu industri kemudian tidak bayar, regulasinya clear bahwa bisa kejaksaan turun memastikan itu hak-hak pegawai itu terpenuhi. Tapi kalau di segmen bukan penerima upah, proses ini kan belum berjalan. Belum berjalan tentang memastikan orang, saya kasih contoh aja. Di Korea Selatan itu, ini belum lama ya, awalnya tingkat kolektabilitasnya 25%-an. Kita sebenarnya cukup bagus 60%. Itu tanpa enforcement. Tapi kemudian pemerintah dari Korea Selatan kemudian memaksa masyarakat, baik kalau Anda nggak bayar, Ada konsekuensinya. Ya malah bisa diblokir. Bukan rekeningnya diintip, langsung diambil Mbak. Ya diambil aja. Nah, tapi gini Pak, pertanyaan gini, karena Menteri Keuangan tahun lalu juga saya dalam rapat dengan DPR gitu mengatakan bahwa ini BPJS sumber keseluruhannya karena datanya kusut terminologi yang dipakai. Ya kalau data kita menerima sebetulnya dari pendaftar yang didaftarkan Kementerian Kesehatan, terutama penerima bantuan iuran yang selalu dibicarakan apakah datanya bagus atau tidak. Kemudian kan dari Kementerian Sosial. Tapi kita berproses terus memperbaiki data ini. Kalau kita bandingkan dengan awal-awal program, ini data sekarang secara administratif sudah mulai sangat bagus, Mbak. Apalagi BPKP kemarin melihat ada sekian juta data yang kemudian tidak ada NIK-nya, kemudian kemungkinan double. Nah itu sudah kita cleansing kalau itu. Pak, kalau dari kelas 1 dan kelas 2, kelas 3, kan ini kan harusnya wajib ya Pak? Semua harus membayar iuran BPJS. Dari semua kelas itu siapa yang paling, dari kelas mana yang tidak membayar iuran? Ya, kalau kita melihat kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang menjadi isu ini kelas 3 tentang peserta non-aktif ya. Kemarin per 30 April kita melihat dari itu sekitar hampir 50%-nya tidak aktif. Ya. Nah ini memang yang menjadi concern DPR di sini sebetulnya. Jadi kita melihat konstruksi kenapa rame pemberitaan tentang naik iuran ini sebetulnya pada satu titik sebetulnya. Ada satu titik peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri pekerjaan non formal kelas 3 yang kemudian ada yang non aktif, kemudian diasumsikan ini sebetulnya mungkin masyarakat miskin yang tidak mampu, yang tidak masuk dalam pendataan. Kenapa kemudian mereka mesti dibebani dengan iuran? Nah itulah kemudian DPR merekomendasikan jangan naik, kemudian disubsidi.
Nah, dan ini dilakukan pemerintah Itu sekarang. yang dilakukan pemerintah. Karena juga ada pertanyaan oleh anggota DPR adalah mereka belum naik aja itu kolektibilitasnya atau tidak bisa terkumpul itu gede. Gimana lagi mau dinaikin? Kan gitu Pak logika Ya itu yang mereka dengan pakai. asumsi memang mereka tidak not able to pay, tidak mampu membayar, bukan tidak ingin membayar. Ini beda antara yang able dan not willing ya, mereka yang mampu dan tidak mau. Ya. Nah kita kalau yang kita data mampu dan tidak mau, kita punya instrumen untuk mengejar gitu ya, lewat kader JKN kita yang ada di lapangan. Oke Pak, pertanyaannya adalah seberapa efektif sih BPJS ini memang bisa tadi Bapak katakan mengkolek atau memastikan iuran BPJS per bulannya itu memang dijalankan? Ya saat ini sedang dikonstruksikan bagaimana instrumen-instrumen ini jauh lebih maju ya. Walaupun pelaksanaannya mungkin belum sekarang. Tadi Bapak bilang belum ada law enforcement atau belum mau menggunakan law enforcement. Jadi kita kemarin Pak Menko PMK menyampaikan, oke sekarang kalau ini sedang digodok impres tentang itu. Tapi sifatnya tidak dulu bahwa misal pelayanan publik lah, selalu masyarakat mendengar lah, Anda mau memperpanjang SIM mesti lunas BPJS. Nah, kita tidak seperti itu. Kenapa? Nanti kalau memperpanjang SIM akan keluar link sistem IT kita, diberitahu, oh Mbak Roti mau bayar SIM ya, mau memperpanjang, kamu itu ada ini loh, utang terhadap iuran BPJS. Itu dulu yang Tapi kalau edukasi. hanya notifikasi kan nggak ada gunanya Pak. Mungkin 2-3 tahun kita edukasi. Misalnya gini Pak, sebenarnya koreksi saya kalau keliru, kan kalau nggak salah ada perpresnya Pak, tahun 2000 berapa, masih zaman Pak SBY kalau nggak salah, kalau dia tidak bayar maka dia tidak akan dapat pelayanan publik. Tadi Bapak sudah PP-nya ada PP-nya, nggak bisa bikin SNK atau apa, jadi dia akan dicek, wah ini belum bayar BPJS Kesehatan, jadi bayar dulu baru bisa urus SIM. Ya kalau regulasi itu fokus terhadap pekerja formal dulu. Itu tentang sanksi itu terhadap perusahaan. Tapi untuk pekerja non formal belum secara khusus ada aturannya. Sekarang kita sedang konstruksikan itu, tapi kita melihat suasana yang ada di masyarakat juga Mbak Rosi.